Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia semakin meningkat setelah Amerika Serikat mengumumkan paket sanksi ekonomi baru. Kali ini, sanksi tersebut menargetkan dua perusahaan minyak terbesar Rusia, Rosneft dan Bluechoil, yang sangat berperan dalam perekonomian negara tersebut. Tujuan sanksi, tekanan ekonomi pada Rusia. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Wong, menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mendorong Rusia kembali ke meja perundingan damai terkait konflik di Ukraina. Menurutnya, selama Rusia masih mendapat dana dari ekspor energi, perdamaian akan sulit tercapai. Sanksi ini berbeda dari sebelumnya karena tidak berupa tarif atau pajak, melainkan pembatasan langsung terhadap dua perusahaan energi utama Rusia. Rosneft dan Bluechoil menyuplai sekitar 3 juta barel minyak per hari, yang penting bagi perekonomian Rusia. Won menekankan bahwa Amerika Serikat juga mengajak negara-negara G7 dan NATO untuk mengikuti langkah serupa demi memperkuat tekanan internasional terhadap Rusia. Kerjasama dengan NATO. Pengumuman sanksi ini bertepatan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, ke Washington. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat dan NATO membahas rencana negosiasi damai dan strategi ekonomi untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Stoltenberg menyebutkan bahwa tekanan ekonomi adalah alat damai non-militer yang bisa mempercepat berakhirnya konflik tanpa memperburuk situasi. Dampak di pasar energi. Setelah sanksi diumumkan, harga minyak dunia melonjak sekitar 4% dalam waktu kurang dari 12 jam. Meskipun ada peringatan dari analis pasar mengenai potensi gangguan pasokan energi global, pejabat Amerika Serikat menegaskan bahwa tujuan utama bukanlah mengguncang pasar, tetapi menekan kemampuan Rusia untuk mendanai perang. Kami lebih fokus pada stabilitas jangka panjang, kata pejabat senior Departemen Energi AS. Latar belakang sanksi sebelumnya. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Amerika Serikat telah memberlakukan beberapa gelombang sanksi terhadap Rusia, termasuk larangan impor minyak dan gas, pembekuan aset bank besar, serta pemutusan akses transaksi internasional. Pada 2024, Amerika Serikat bersama Uni Eropa menambahkan lebih dari 600 sanksi baru, menargetkan sektor pertahanan dan keuangan Rusia. Paket sanksi terbaru ini dipandang sebagai eskalasi terbesar terhadap sektor energi Rusia. Respons Rusia. Pemerintah Rusia menilai sanksi ini bisa mengganggu kestabilan pasar energi global. Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut sanksi tersebut tidak produktif dan merugikan negara-negara berkembang yang bergantung pada energi. Analis Rusia berpendapat bahwa langkah ini akan mendorong Rusia untuk mengalihkan ekspor energi ke Asia dan Timur Tengah, serta memperluas kerjasama dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India. Reaksi Eropa dan pasar global. Uni Eropa berencana menghentikan impor gas dari Rusia pada 2027 sebagai bagian dari strategi transisi energi hijau. Pasar energi global pun mengalami gejolak, dengan negara-negara pengimpor besar, seperti Jepang dan Korea Selatan, berusaha mencari pasokan energi dari Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia. Ekonomi Rusia mulai tertekan. Laporan dari Atlantic Council menunjukkan bahwa pendapatan ekspor energi Rusia turun 4% pada September 2025, terendah sejak invasi dimulai. Serangan drone terhadap infrastruktur energi Rusia juga semakin memperparah situasi. Ekonomi Rusia kini memasuki fase kelelahan perang dengan sumber daya finansial dan industri yang semakin menipis. Meskipun begitu, Rusia masih memiliki cadangan devisa besar dan dukungan dari negara mitra non-Barat untuk menjaga perekonomiannya. Diplomasi Amerika Serikat mendorong perdamaian. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa mereka terus berusaha mendorong perdamaian melalui diplomasi. Presiden Amerika Serikat dan perwakilan NATO sedang menyusun rancangan perdamaian 12 poin untuk Ukraina yang mencakup gencatan senjata bertahap,
penarikan pasukan Rusia, serta pemulihan akses kemanusiaan dan ekonomi. Scott Won menegaskan bahwa sanksi ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membuka ruang bagi negosiasi. Kami ingin Rusia kembali ke meja perundingan. Dunia membutuhkan stabilitas energi dan perdamaian yang berkelanjutan, katanya. Imbauan untuk stabilitas global. Kantor Pengawas Aset Luar Negeri Amerika Serikat, OFAC, menyatakan bahwa sanksi ini dirancang dengan memperhatikan keseimbangan pasar energi global. Amerika Serikat menyatakan akan mempertimbangkan pelonggaran sanksi jika Rusia menunjukkan tanda-tanda positif untuk menghentikan pertempuran dan memulai negosiasi. Namun, Lembaga Keuangan Internasional mengingatkan bahwa gangguan pada pasokan energi Rusia bisa berdampak besar pada negara-negara berkembang yang bergantung pada energi fosil. Harapan untuk gencatan senjata. Sanksi terbaru ini dipandang sebagai upaya diplomasi keras dari Amerika Serikat yang berharap dapat mempercepat berakhirnya konflik tanpa memperburuk dampak kemanusiaan. Para pengamat hubungan internasional menilai bahwa sanksi terhadap sektor energi Rusia merupakan sinyal politik yang kuat. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada kemampuan diplomasi global untuk memfasilitasi perundingan damai yang konkret. Jika tekanan ini berhasil membawa Rusia kembali ke meja perundingan, dunia mungkin akan melihat babak baru dalam upaya rekonsiliasi dan stabilitas energi internasional. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk berita internasional terbaru yang akurat dan informatif. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.